Oke, kadang juga disebut dust blower atau pembersih debu atau peniup debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang peralatan yang biasa digunakan untuk melakukan perbaikan keyboard. Berhubung banyak sekali teman-teman yang menanyakan alat apa saja yang biasa saya gunakan, terutama alat yang biasa saya gunakan untuk membersihkan ya, atau untuk meniup debu. Oke, dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan namanya apa gitu ya. Sebetulnya alat-alat yang biasa saya gunakan bukan peralatan yang aneh ataupun asing ya, tetapi mungkin teman-teman sebagian ada yang belum pernah melihat, dan di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang biasa saya gunakan untuk membuka tombol keyboard. Untuk membuka tombol keyboard, biasanya saya menggunakan pinset. Pinsetnya jenisnya seperti ini, bengkok ya. Atau teman-teman bisa gunakan juga pinset yang bentuknya lurus ya, atau seperti ini. Ini pinset lurus dengan ujungnya runcing, tajam ya. Tapi kalau salah penggunaannya ini bisa merusak ya. Oke, kalau ini penggunaannya tepat, ini tidak akan merusak. Justru dengan bantuan pinset yang seperti ini akan mempermudah proses pelepasan tombol keyboard. Oke, ini yang pertama adalah pinset. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan pinset ya, karena banyak juga digunakan untuk perbaikan, bukan hanya di laptop saja. Oke, yang kedua adalah kuas. Di sini saya menggunakan kuas yang biasa digunakan untuk cat ya, dengan ukuran yang cukup besar. Ini 4 inci ya. Mungkin teman-teman bisa gunakan kuas yang lebih kecil ya. Oke, ini karena kuas biasa gunakan untuk bersihin motherboard dari debu. Biasanya saya gunakan kuas yang ukuran besar agar proses pembersihan lebih cepat ya. Oke, dan kadang-kadang saya gunakan juga untuk bersihin keyboard. Oke, yang kedua adalah kuas, dan yang ketiga ini yang sering ditanyakan sama teman-teman. Itu apa katanya, yang bentuknya kayak granat katanya. Emang mirip granat apa ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah pembersih debu atau dust blower, atau kadang disebut juga rubber blower ya, atau karet blower karet. Oke, kadang juga disebut dust blower atau pembersih debu atau peniup debu. Oke, dan alat ini kita gunakan untuk membersihkan debu yang tidak terjangkau atau tidak bisa kita bersihkan menggunakan kuas ya. Jadi dengan alat ini, area atau titik di mana debu itu berada tidak terjangkau dengan
kuas. Jadi kita gunakan alat ini, dan biasanya alat ini digunakan untuk membersihkan lensa kamera, untuk bagian sudut-sudutnya ya, untuk bagian-bagian yang tidak terjangkau sama kuas. Biasanya kita gunakan ini. Oke. Dan biasanya saya gunakan untuk bagian dalam tombol, karena memang kadang-kadang tidak terjangkau sama kuas. Oke, jadi dengan alat ini saya sering saya gunakan untuk melakukan perbaikan keyboard. Oke, dan yang terakhir adalah alat bantu untuk melakukan pemijitan. Biasanya seandainya tombol keyboard sudah tidak bisa kita lakukan pemijitan dengan jari, maka kita gunakan alat bantu. Oke, biasanya saya menggunakan ujung sikat gigi, dan sikat gigi ini biasanya saya gunakan untuk bersihin motherboard sehabis disolder, karena untuk menghilangkan bekas fluk. Dan biasanya saya gunakan sikat gigi untuk membersihkannya, dan untuk bagian ujungnya saya manfaatkan untuk melakukan pemijitan apabila tombol keyboard setelah kita pijit-pijit dengan jari dan tidak membuahkan hasil. Biasanya dibantu dengan media seperti ini ya. Dan tidak mesti harus pakai sikat gigi ya, kita bisa gunakan lidi yang dipotong tumpul, itu juga bisa. Dan saya juga pernah membuatkan videonya, cara membuat alat bantu untuk membuka tombol keyboard, kalau nggak salah itu judulnya ya. Nanti saya sertakan linknya di atas. Oke, dan dengan alat sederhana ini kita sudah bisa melakukan perbaikan tombol keyboard ya. Oke, dan untuk harga untuk rubber blower ini sekitaran Rp10.000 ya. Untuk pinset macam-macam ya, ada yang 3.000, 5.000, tergantung kualitas ya. Itu bisa disesuaikan saja untuk pinset. Dan untuk kuas juga gampang, kita tinggal pergi saja ke toko besi, ini bisa kita beli, kita dapatkan dengan harga yang relatif murah. Untuk sikat gigi kita bisa cari di kamar mandi, biasanya banyak sikat gigi yang sudah tidak digunakan, dan itu bisa kita manfaatkan untuk jadikan alat bantu ya. Oke, dan untuk sikat gigi cari yang ujungnya kecil ya. Kalau ini terlalu besar, kadang-kadang untuk tombol yang terlalu kecil agak susah ya. Oke, dan untuk prakteknya kita sedikit praktekkan. Ketika menggunakan pinset, kadang-kadang teman-teman masih banyak sekali yang kesulitan ketika melakukan pelepasan tombol. Oke, jadi sekalian saja di video ini saya praktekkan kembali ya, karena mumpung saya santai, jadi videonya nggak terlalu difokuskan ke pekerjaannya. Untuk melakukan pelepasan tombol menggunakan pinset, karena kalau tidak hati-hati ini bisa merusak tombolnya, terutama bagian karetnya. Oke, kita coba gunakan untuk melepas tombol. Untuk melepas tombol menggunakan pinset seperti ini, kita angkat dulu sedikit tombolnya. Oke, kita angkat sedikit sampai terangkat seperti ini, baru kita tusukkan. Oke, sampai bunyi seperti itu. Diharapkan pengait tombol lepas.
Oke, dan ini sudah terlepas. Oke, seperti itu ya. Kita angkat sedikit, baru kita tusukkan. Oke, dan ini tombol sudah terlepas. Oke, mudah bukan? Dan cara yang kedua adalah kita menggunakan kuas, dan ini terlihat sekali banyak debunya. Untuk kuas seperti biasa kita gunakan, kita sapukan agar lokasi atau area tombol bersih dari debu. Dan biasanya masih ada debu yang nyelip di area tombolnya yang tidak terjangkau sama kuas. Kita gunakan rubber blower atau dust blower, kita tiupkan. Cara menggunakannya tinggal kita pijit. Oke, pijitnya agak di hentakan ya. Oke, dan debunya pada keluar. Oke, dua alat tadi sudah kita gunakan. Tiga ya. Pinset untuk melepas, kuas untuk membersihkan, untuk menyapu, dan rubber blower untuk meniup debu yang masih tersisa yang tidak bisa dijangkau dengan kuas. Oke, dan biasanya kita lakukan pemijitan-pemijitan, dan seandainya belum berhasil, kita gunakan alat bantu seperti ini. Kita pijitkan tepat di tengah karetnya ya. Oke, seperti itu biasanya yang sering saya lakukan untuk memperbaiki tombol keyboard. Oke, dan kalau semuanya sudah normal, tinggal kita pasang lagi untuk tombol keyboardnya. Oke, dan dengan bantuan alat yang sederhana ini, kita cukup mudah untuk melepas tombol keyboardnya ya. Dan di sini tidak ada kerusakan apapun, semuanya berjalan mulus ya. Oke, kita pasang kembali tombol keyboardnya. Dan kalau proses pelepasan berjalan mulus, tombol ini tidak akan sulit kita pasang ya. Pasti kita pasang akan mudah. Oke, dan ya, itulah peralatan sederhana yang sering saya gunakan untuk perbaikan keyboard. Dan tentunya selain alat ini, teman-teman juga bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan peralatan lain yang lebih sederhana dan lebih murah meriah tentunya. Oke, seperti tadi linknya sudah saya siapkan di atas, silahkan tinggal di klik saja. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.